Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino. Dan hari ini Wuling Cortez Darion yang PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Penasaran banget pastinya. Memang sudah banyak teman-teman media lain se-Indonesia yang sempat melakukan trip panjang dari Jakarta ke Bali. Tapi Koko sendiri secara pribadi ingin memberikan impresi kepada sobat gimana rasanya. Koko singkat ya namanya, Wuling Darion PHEV ini. Nah hari ini kita akan naik tol, kita akan coba tanjakan Cangar yang seperti biasanya kita coba di trip and review. Dan juga kita akan coba di dalam kota sambil pastinya dong kita cari makan. Karena sesuai namanya, trip and review. Kita harus punya tujuan trip kemana. Hari ini aku mau coba salah satu kuliner yang ada di dekat atau ada di arah tanjakan Cangar. Dan kita akan juga coba gimana di tanjakan yang cukup ekstrim. Di dalam kota nanti juga kita akan coba di dalam tol. Serta aku akan bahas mobil ini secara keseluruhan bagaimana dengan market otomotif di Indonesia yang sekarang sedang sengit-sengitnya dari berbagai brand China. Ikutin terus video review kali ini. Yuk stay tune, kita jalan. Let's go. Oke sobat, Wuling Darion PHEV kali ini itu kita dikasih unit yang bener-bener baru banget. Odonya kemarin waktu aku ambil sekitar 49 kilo kalau nggak salah, dan sekarang udah 110 kilo. Sempat aku pakein weekend keliling dalam kota aja deket-deket ya. Jadi thank you buat Wuling Blast di Jalan Basuki Rahmat Surabaya yang udah pinjemin unit yang baru aja landing di hari Sabtu pagi. Dan Sabtu malam itu Koko ambil ya, jadi masih fresh banget. Kebetulan waktu itu Koko tuh sebenarnya mau pinjem yang EV karena adanya yang EV. Kemudian wah kok puji Tuhan mungkin pas rezekinya ya dapat pas baru landing nih yang PHEV. Nah ini yang Koko malah lebih tertarik ya, karena kita realistis saja untuk mobil sebesar Darion ini kemungkinan kita akan pakai untuk bawa keluarga gitu. Dan ketika kita bawa keluarga pastinya kita perlu something yang reliable secara range, yang kita tuh nggak bingung untuk, ya memang sih sekarang di jalan tol juga banyak fast charging ya untuk yang EV only. Tapi gimana aku rasa rakyat Indonesia sangat suka sama yang namanya plug-in hybrid. Kelihatan dari respon pasarnya ketika berbagai brand, terutama brand-brand dari China itu meluncurkan berbagai produk plug-in hybrid. Nah sekarang Koko akan ajak sobat langsung naik ke tol, dan Koko akan ceritain mobil ini gimana sih positioningnya di pasar otomotif Indonesia gitu. Sebelum kita bahas impresinya di jalan tol, Koko pengen bahas dulu karena menurut Koko mobil ini punya beberapa value proposition yang sangat menarik dan unik dan sangat tepat untuk banyak dari masyarakat Indonesia. Nah, by the way, Koko lupa ngomong tadi, ini Koko masukkan di mode EV Max gitu ya. Jadi ada mode EV Max, artinya kita tuh habisin baterai dulu gitu ya. Kita pentokin lah istilahnya sobat gitu. Dan Koko hari ini pakai skenario real world driving. Artinya apa? Koko nggak cas berlebihan, nggak gimana-gimana. Jadi kita ini berangkat di video kali ini dari sekitar 64% baterainya. Jadi Koko pengen pakai skenario hari-hari gimana maksudnya? Menurut Koko guna dari kita membeli plug-in hybrid adalah kita nggak mikir yang namanya aku harus cas full dulu, isi bensin full. Nggak begitu sobat, karena Wuling Darion PHEV kan teman-teman media sudah membuktikan bisa berjalan di atas 1000 km tanpa utak-atik tuh yang namanya charger bensin. Jadi Koko hari ini nggak mau bingungin itu. Konsumsi BBM secara keseluruhan sistem hybridnya juga pasti udah diulas juga gitu. Tapi yang Koko pengen tahu versatility-nya. Jadi gimana ketika mobil ini kita langsung berangkat pagi-pagi nih 65%. Terus kita ajak keluar kota nih sama keluarga kita, ke tanjakan dan segala macam. Kapan bensinnya mulai nyala? Seberapa kerasa raungan mesinnya ketika dia charging baterainya? Itu yang aku mau rasakan gitu. Jadi aku mau tahu skenario ya udah. Memang PHEV ini lebih irit, tapi nggak pusing, sama aja nggak ribetnya dengan kita pakai mobil bensin atau diesel biasa. Itu kan tujuan dari PHEV. Cuman kalau kita lagi di dalam kota doang, ya kita sambil charge. Kalau bisa mesin bensin nggak nyala supaya operational cost kita murah, kan begitu ya.
Jadi aku pengen coba skenario itu hari ini. Ini tulisannya sekarang 63% baterainya, ada range baterai 73 km. Dan dari sini yang akan kita tuju pemandian Cangar itu kalau kita maps itu tadi sekitar 1 jam 45 menit dan jaraknya sekitar 85 kiloan ya, kurang lebih lah, aku agak lupa tadi sempat lihat di Google Maps gitu. Oke, kita coba aja di tol kapan nanti mesinnya nyala ketika aku masukkan di EV Max. Jadi kita habisin dulu baterainya, aku pengen tahu sisa di berapa persen itu dinyalakin mesinnya otomatis sama sistemnya Wuling gitu. Menurutku ya positioning dari Wuling dari Yon itu sangat unik dan somehow tepat dan masih jarang gitu. Jadi ini aku lihat memang jadi strategi Wuling ya dari dulu. Contoh pertama kali mobil China masuk yang bagus di era modern ini di Indonesia apa? Wuling Almas, benar nggak? Jadi pertama kali yang orang berani berbondong-bondong beli mobil China itu adalah Wuling Almas gitu. Waktu itu Wuling Cortez juga menggebrak, tapi ketika Almas muncul, nah itulah menurutku pasar di mana orang-orang biasanya beli SUV Jepang itu berani untuk spend. Oke deh kita coba karena modelnya bagus pada saat itu, fiturnya lengkap, harganya luar biasa menarik gitu. Nah kemudian pertama kali lagi mobil listrik berbondong-bondong orang beli apa? Wuling REV gitu. Jadi Wuling ini selalu menggebrak dengan apa yang market belum punya. Itu hebatnya dia dibanding merek-merek dari negara yang sama, merek-merek lainnya gitu. Nah sekarang menurut Koko ini trendsetter lagi. Kenapa? Pertama ada MPV segede begini dari brand China yang plug-in hybrid dan dimensinya sebesar ini gitu. Jadi buat gambaran aja, nanti Koko kan memang akan bahas walk around kok sobat. Dari bagian luar, bagian dalam kita akan turun nanti. Kita akan puterin mobil ini nanti di tempat yang dingin. Karena tadi agak-agak mendung tapi panas kayak gerimis, aduh nggak enak gitu. Nanti Koko akan jelasin sobat. Panjangnya itu 4,9 meter. Ya, lebarnya 1,8an kalau nggak salah ya. Aku agak-agak lupa, tapi panjangnya yang menjadi menarik. Panjang 4,9, wheelbase 2,9 gitu. Jadi MPV sebesar ini bisa jalan diklaim 125 kilo sebelum mesin bensinnya harus nyala. Alias untuk daily activity MPV keluarga ini sangat cocok gitu. Kita nggak perlu nyalain mesin bensin. Tapi kalau mau dibawa keluar kota kayak begini langsung tinggal berangkat, nggak usah mikir range gitu kan. Bisa muat 1, 2, 3, 4 dengan captain seat, 5, 6, 7 dengan cukup lega dan nyaman. Nanti Koko akan peragakan kursi baris kedua dan ketiga ketika kita turun dan walk around keliling mobilnya. Itu sobat. Jadi apa ya, value proposition gini loh, Wuling tuh kelihatannya sangat paham sama market Indonesia. Sukanya yang lega, bisa bawa keluarga, hemat secara operation cost. Jadi untuk sehari-hari itu pakainya hemat, dan secara harga ini sweet spot yang menurut aku langsung melawan beberapa kompetitor baik dari Jepang maupun dari Cina, baik mesin bensin maupun full electric maupun hybrid gitu. Nah sekarang aku ingin kasih sobat gambaran ya, perbandingan di market mobil ini. Itu kalau secara harga kita lihat yang versi EV ya, kita lihat versi electric vehicle, dia paling murah. Jadi Wuling dari ini ada di 4 tipe, dibagi dari 2 tipe di PHEV dan 2 tipe di bagian electric, full electric vehicle EV gitu ya. Nah EV dia ini menarik, itu startnya di 300 juta berapa ya, aku lupa, di 350 atau 360-an gitu harganya. Itu sangat menarik loh. Dengan MPV sebesar ini pasti sangat banyak dipakai untuk perusahaan-perusahaan tuh, untuk mobil perusahaan operasional sehari-hari dengan harga setara, aku bisa bilang low MPV Jepang tipe tertinggi kan gitu ya. Terus kemudian yang versi EV tapi yang lebih lengkap fiturnya, yang tipe tinggi, itu harganya di 400 juta kecil. Nah ini mulai melawan salah satu electric vehicle dari brand China juga, yang MPV juga tapi nggak sebesar ini, jauh besarnya gitu. Itu. Kemudian ada tipe bawah plug-in hybrid, dan ini yang kita pakai tipe tertingginya dari plug-in hybrid gitu. Nah ini mendekati 500 juta, atau kalau di Surabaya mungkin sudah 500 juta OTR-nya, on the road-nya gitu. Nah ini udah menyasar MPV terkenal tuh dari merek Jepang gitu.
Tapi MPV terkenal itu masih belum punya plug-in hybrid. Yang tadi MPV China cuman elektrik, nggak ada yang plug-in hybrid. Terus kalau kita ngomong ke pasar mobil bekas, harga segini juga masih dapat ya tahun agak tua MPV gede Jepang yang mewah terkenal, atau juga dapat MPV khas JDM Jepang medium yang tahunnya masih agak muda. Tapi mereka semua masih mesin bensin biasa, belum bisa dalam kota ngirit biaya bensin gitu. Jadi apa ya, intinya gini, Wuling Darren ini di market yang sangat tepat, yaitu Indonesia. Aku rasa mungkin memang mobil ini didevelop awalnya mungkin salah satu untuk pasar Indonesia ya. Semoga begitu, karena aku lihat kok rasanya lumayan world premiere ya. Bukan lumayan ya, world premiere harusnya kali ini ya Wuling Darren di Indonesia. Dan spesifik banget deh. Dalamnya lega, meneruskan, benar-benar meneruskan legacy Wuling Cortez yang generasi pertama, tapi dengan bahasa desain teknologi yang benar-benar baru semua. Sangat menarik kan? Gitu. Menarik banget Wuling Darrion PHEV untuk market di Indonesia. Menurut aku sangat fit dan punya banyak value proposition yang bikin orang pasti bingung kalau lagi cari mobil keluarga di rentang harga 300 sampai 500 juta. Oke, sekarang kita bahas impresinya. Gimana kok di jalan tol gitu ya mobil ini. Karena kita sekarang lagi di jalan tol nih. Pertama, aku akan sedikit bahas teknis. Jadi mobil ini kan punya dua penggerak karena dia plug-in hybrid ya, sobat. Yang pertama, dia itu utamanya hampir selalu menggunakan motor listrik bertenaga 195 horsepower dan torsinya 230 Nm gitu ya. Nah, kalau kita lihat angka ini secara langsung ya, lihat angkanya doang, itu mirip banget sama mesin-mesin bensin 2400, 2500 cc ya, secara torsi, secara horsepower gitu. Jadi cukup unik karena biasanya mobil yang menggunakan motor listrik dengan horsepower sebesar ini biasanya torsinya udah berada di 300 Nm gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dia punya mesin 1500 cc non turbo, naturally aspirated ya, dengan menggunakan Atkinson cycle. Nah, Atkinson cycle ini memang sangat banyak dipakai untuk mobil hybrid gitu, karena dia untuk start stop ya, nyala mati itu mesinnya, dan juga secara cycle pembakaran dia sangat hemat, bukan mengutamakan tenaga, karena tenaganya itu udah disokong lah istilahnya, utamanya itu oleh motor listriknya gitu. Nah, mesinnya sendiri ini tenaganya nggak besar, 105 horsepower dan torsinya 130 apa 140 Nm, sekitar segitulah. Jadi mesin bensin biasa 1500 cc. Kok gimana mesin 1500 cc buat bodi segede ini? Tadi kan aku bilang 4,9 meter. Nah, tenang dulu. Tadi aku udah bilang penggerak utama mobil ini adalah motor listriknya, bukan mesin bensinnya. Mesin bensin lebih bertugas sebagai genset atau mengecas baterai, atau juga dia bisa lock up di kecepatan tinggi kalau dirasa lebih efisien dibanding menggunakan motor listrik. Tapi skenario itu agak jarang ya untuk kita sehari-hari. Nah, karena aku tadi di mode EV Max, tadi ini full pakai baterai, jadi energi flow meter di sini kelihatan di layar ke depan Koko. Nah, ini sekarang baterai sisa 37%. Koko nggak tahu, Koko nunggu nih kapan mesin bensinnya nyala gitu. Karena kan memang dia punya kapasitas baterai yang nggak sebesar EV. Kalau yang versi EV itu 69 kW, sedangkan yang ini 20 kW gitu. Jadi 20 kW itulah yang diklaim oleh Wuling bisa mencapai jarak 125 km di tes CLTC. CLTC itu China Light Test Cycle. Jadi itu tesnya itu bobotnya cukup ringan gitu, tes kehematan bahan bakar atau kehematan baterai. CLTC, tesnya China. Biasanya realnya sedikit di bawah itu, tapi harusnya masih bisa di atas 100 km. Nah, tangki bensin pun ini juga nggak full sobat. Jadi dia menunjukkan range 389, dan kalau secara grafik itu di bawah setengah. Jadi sejak aku ambil mobil ini, aku nggak ada isi bensin sama sekali. Aku sempet charge, tapi cuma 5 kW, cuma 25% aja kurang lebih. Dari kemarin sekitar setengah
Jadi aku kok tadi pagi berangkat dengan 3/4, tapi ketika Koko mulai rekam tadi itu, ya tadi yang aku bilang, sisa berapa puluh kilometer itu tadi. Gitu. Nah, kok gimana tenaganya ketika di jalan tol? Tadi kan aku bilang torsinya agak kecil dibanding motor listrik lain. Jadi gini, nah Koko lihat Wuling Darion ini emang kelihatannya disetting bener-bener untuk mobil keluarga yang nyaman. Meskipun dia electric car, dia sama sekali nggak kurangan power, tapi injakan pedal gas di awal-awal itu dia fokus untuk memberikan kenyamanan buat semua penumpang. Jadi istilahnya nggak loncat-loncat, nggak nyolot gitu ya, seperti mobil yang berbasis motor listrik lainnya. Jadi dia cukup halus tarikannya di awal sesuai dengan angka torsinya, tapi ketika kita injek nggak ada masalah. Kita sekarang di triple digit speed di atas 100 km/jam sedikit, dan aku injek untuk kita overtake sama sekali nggak ada masalah powernya. Sangat lebih dari cukup, bukan yang kenceng banget juga enggak. Dari kecepatan menengah di dalam kota misalnya nggak ada kekurangan power sama sekali. Dan start stop atau stop and go itu benar-benar di kemacetan. Tadi aku sempat coba, nanti aku bahas lagi ya, kita akan tutup dengan trip di dalam kota. Itu sangat menyenangkan, gede bodinya tapi nggak kerasa lemot, nggak kerasa butuh cc gede, nggak, sama sekali nggak. Sangat enak pengalamannya menggunakan PHEV dari Wuling Darion ini. Nah, ngomongin road noise, wind noise, jadi Wuling Darion ini sudah menggunakan double glass di 4 titik kaca di semua pintunya gitu. Double glass semua gitu. Itu yang salut. Nah, tadi waktu aku coba, kalau kecepatan di atas 115 km/jam, wind noise-nya kerasa. Tapi untuk sampai 100, ini sekarang kita di 108 gitu ya. Itu wind noise-nya kerasa dari agak-agak pilar agak ke samping ya, ke arah spion. Biasa dia spion model yang gantung. Jadi biasanya angin lewat di tengah itu cukup bunyi biasanya ya, spion model gantung. Gantung di pintu, bukan gantung di pilar B. Bukan gantung di pilar ini, pintu. Wind noise-nya tuh ya ini kerasa kayak ces kita di kecepatan 108, 109. Tapi kalau udah 120 dia kerasa, terus terang dia kerasa. Nah, road noise itu medium lah aku bilang ya. Enggak yang berisik banget, enggak yang super silent juga enggak gitu. Jadi secara keseluruhan noise vibration and harshness-nya mobil ini untuk standar mobil-mobil China aku bisa bilang di level moderate. Jadi nggak mengganggu sama sekali, nggak mengganggu, tapi bukan yang super senyap banget juga enggak gitu ya. Ya kita mengingat harganya lah. Kembali lagi tadi aku bilang, dengan segitu gedenya, dengan dapat plug-in hybrid baterai 20 kW, harganya itu udah sangat terjangkau menurutku dengan dimensi yang diberikan dengan semua teknologinya. Impresinya menarik dan tenaga sama sekali nggak kurang. Nah, yang berikutnya perlu aku bahas impresi jalan tol adalah suspensinya. Nah, ini yang menarik gitu. Jadi Wuling Darion ini setting suspensinya tidak seempuk Wuling Cortez yang lama ya, perlu diperhatikan, tidak seempuk yang lama gitu. Tekanan ban bak aku sudah turunkan ke 30 PSI di 4 titik, 30 PSI. Jadi biasa orang 32, 33, aku udah turunin ke 30 PSI sebegitu. Itu sangat enak buat di jalan tol. Karena kalau yang lama terus terang itu agak sedikit limbung karena dia empuk banget di axle belakang. Yang ini naik di tol, waduh, itu sangat stabil. Tadi sampai 120 sama sekali nggak ada goyang, dan aku yakin penumpang di belakang nggak goyang ya. Aman ya, nyaman banget. Jadi nggak bikin kita mabuk, nggak bikin kita pusing, dan aku rasa mobil ini benar-benar dirancang untuk keluarga dan buat jalan jauh. Nah, kita exit tol, kita nanti ketemu lagi di mulai tanjakan-tanjakan ke arah Cangkar. Aku akan kasih impresi tenaganya serta mesin bensinnya mungkin bakal udah nyala juga. Ini udah 29% dan masih di mode EV Max, belum nyala sama sekali. Ini kita berhenti super silent, nggak ada mesin nyala sama sekali. Dan ketika berhenti gini ya, super silent. Kompresor AC-nya juga bukan seperti mobil listrik murahan yang berisik, nggak ada suara. Kompresor AC-nya khas mobil China yang berkelas. Ini
kita sekarang baterainya udah tinggal 19%, 18%, dan tertulis range-nya sisa 11 km. Jadi ini Wuling kelihatannya sistemnya udah mulai pesimis ya, karena aku nggak tahu 10 kilo itu maksudnya untuk habisin 18% atau ke titik di mana mesinnya harus nyala lagi, kan beda ya. Karena kalau tadi di awal baterai masih full, itu kilometernya pasti di atas angka persentase dong, karena logikanya 100% sama dengan 125 kilo. Berarti kalau 90 mungkin dia ada di 110 misalnya, kayak begitu. Jadi kan masih lebih gede kilometer range-nya dibanding persentase baterainya tadi. Tapi ketika baterainya low bed, ini 18% malah kilometernya tinggal 10 gitu. Jadi nah ini kita udah jalannya mulai menanjak. Tadi nanjak tipis terus jalannya kecepatan menengah lah ya, kecepatan menengah kecuali merambat begini. Ini kita lagi nungguin nih kapan mesin bensinnya nyala. Nah, jadi range-nya itu tiba-tiba kosong. Bener kok ya. Jadi tadi aku tebakannya, kan aku bilang akan range-nya itu kelihatan angka kecil kelihatannya untuk ke titik di mana dia harus charge, bukan habisin baterai. Dan tadi ketika baterai 11% langsung nyala gitu ya. Dan ini sekarang mesin masih nyala terus. Nah, ini Koko lagi jalan kecepatan 50 km per jam, nggak lagi akselerasi, nggak lagi apa, menggunakan daya sekitar 7-8 kW gitu ya, yang real life keluar gitu. Tadi mesinnya itu meraung cukup tinggi ya, kayak meraung RPM 3 gitu ya kurang lebih. Cuman kan plug-in hybrid nggak ada RPM ininya ya, meternya, tapi meraung cukup kenceng. Nah, sekarang masih kedengar tapi sayu banget gitu, udah turun. Kelihatannya mungkin force charging ya, karena very low battery juga, mungkin dia harus jagain. Dan tiba-tiba udah naik ke 14%. Jadi mungkin harus charging agak ekstrim tadi ya, jadi RPM-nya tinggi banget ya. Kita bayangin kayak genset kita full RPM lah gitu, ngecas gitu kan, untuk kepentingan baterai mobilnya gitu. Nah ini memang dari tadi kita nanjak terus sih gitu, nanjak terus meskipun nanjaknya cukup landai ya, tapi itu titiknya di situ 10-11%. Ketika kita pakai Max EV, dia akan langsung kick in gitu, gasoline engine-nya langsung udah pindah ke mode hybrid otomatis, dari EV Max pindah ke mode hybrid. Nah nih mesinnya nyala terus nih. Ini kayak mobil RPM nyantol tuh 1500, 1700 gitu ya, dari frekuensi suaranya sih. Dan ini mesin yang masih jarang banget nyala sobat, karena ini odometernya baru 175 kilo mobil ini. Koko ambil 54 kilo, mungkin mesin ini baru kedua kali nyala kali. Seru. Thank you banget Wuling Blast udah minjemin unit yang crash, baru crash gitu, bener-bener cakep. Kita lanjutin, kita ketemu lagi di tanjakan Cangar. Ini kita udah menuju sana paling 15-20 menit lagi lah, kita udah di tanjakan ekstrim yang seperti biasanya kita tes. Oke, kita sudah memasuki kawasan Cangar ya. Jadi ini mesin mungkin kedengeran di mic, jadi cukup lumayan RPM-nya ya. Gitu. Bukan nggak ada power ya. Kalau ngomong power sih masih jauh ya. Ini kita injek lagi sih power masih kenceng-kenceng aja gitu. Cuman ya rasa mesinnya yang raungan, mesinnya yang RPM-nya tinggi itu sangat terdengar di kabin ya. Dan kalau sobat tahu, terutama kita bawa keluarga ya, rasa raungan itu sebenarnya membuat psikologis, jadi kayak loh mesinnya kok gitu kan sering ya kalau kita pakai mesin biasa aja deh kita ngomong, kayak ngerasa kok bahasa Jawa Timurnya tuh ngeden gitu ya. Jadi kayak raungannya tuh kayak tuh kok berusaha keras banget. Itu memang efek psikologis yang membuat orang merasa kayak berat, kayak apa. Padahal kalau kita injek powernya juga nggak ada hubungannya gitu, karena motor listriknya yang isi terus aja. Bahkan barusan kecepatan tinggi pun traction control nyala, karena power motor listriknya juga gede banget gitu kan. Jalan basah nih, lagi jalan basah. Ini RPM kayak RPM manteng di RPM 4 kali ya. Dan baterainya masih turun terus nih. Tadi 15-16% di awal tanjakan, sekarang ke 13%. Jadi dari tadi tuh yang Koko sempat info sobat, itu masih
belasan persen aja baterainya, belum naik ke 20-25% gitu. Ini memang skenario-nya cukup ekstrim ya. Jadi baterainya kita habisin, mesin ngecas sendiri, nggak pakai cas listrik, langsung pas ngecas ketemu tanjakan terus dari tadi gitu. Nah ini kita lepas gas, kita kurangin kecepatan, itu langsung turun ya RPM-nya. Kita injak gas lagi gini, dia langsung meraung lagi. Nih kita lepas gas berkurang. Jadi dia berusaha terus untuk ngisi baterai sambil memberikan tenaga listrik ke motor listriknya gitu bersamaan. Makanya mesinnya bekerja cukup keras kayak itu. 1500 non turbo pasti dengan torsi segitu mempengaruhi ukuran chargernya alias ukuran alternatornya gitu. Tapi ngomong power nggak ada masalah sobat, ngomong power nggak ada masalah, sangat oke. Ini kita mulai tanjakan tinggi lagi ya. Dan ini lagi cukup licin, jadi kok agak was-was juga nih nyetirnya. Kalau kita injak langsung, traction controlnya kedip terus tadi. Padahal udah kecepatan segini loh, 36, 30 km ini tinggi ya. Nah coba ya, tuh, bannya selip-selip ya, ban depannya ya. Padahal tekanan ban tadi aku juga udah bilang, kok udah turunin ke 30. Kalau bawaan pabrik tadi datang 40 dan rekomendasi di pintu 39, itu malah traksinya agak kurang lagi, malah lebih bagus traksi segini kan. Kalau teman-teman yang off-road traksinya sampai kadang 15-20 ya PSI. Kita cari yang agak tinggi lagi tanjakannya. Nah ini kita lagi ada di tanjakan yang belok ya, beloknya ini ya tanjakan. Kita coba, ini udah jalan pelan terus ya, aku injak dikit ya, sama sekali nggak ada masalah sih kalau ngomong power. Malah aku lebih takut traksinya ya slip. Nggak ada masalah sih, enteng banget gitu. Nah ini begitu kita jalan lagi ya mesinnya kerasa sangat ini lagi meraung gitu. Ini kita tes lagi ya, tuh tanjakan ekstrim ya, S ya, langsung turn kanan. Enak sih power sih, ringan lah mau pakai motor listrik. Meskipun torsinya cuma 230, tapi kan motor listrik torsinya langsung. Tuh tanjakan lagi ya, kita sikat ya. Ini kita tambah kecepatan 50. Kita sikat lagi. Nih, kita tanjakan lagi, kita sikat. Tuh. Ya, tapi kalau kita ngomong gini, kalau kita ngomong meraung ya memang mesin hybrid yang non plug-in juga ditanjakan. Aku juga punya pengalaman yang memang meraung gitu. Mari. Jadi mesinnya itu harus bekerja untuk charging baterai dan power dari baterainya dipakai di motor listrik bersama. Aduh, cakep ya pemandangannya. Semoga sobat bisa dapat pemandangan yang sama sih dari kamera. Cakep. Gitu. Jadi memang mesin hybrid punya kecenderungan untuk meraung cukup keras ketika mobil tuh dipakai powernya, entah kecepatan tinggi banget kita akselerasi terus atau di tanjakan tinggi gitu. Hybrid Jepang juga gitu kok, sama gitu. Cuman ini tadi meraungnya mungkin tinggi banget karena tadi aku paksa ke EV Max dan nyala mesinnya ketemu pas di tanjakan, jadi dia butuh ngecas cepet, powernya habis bis dipakai tanjakan pula gitu. Jadi dari tadi belasan persen doang nih, nggak tembus 20%. Saking habisnya power koko pakai buat tanjakan. Ini kan kita nggak ada hemat-hemat nih, kita sikat aja terus. Oke, sekarang kita coba di tanjakan. Ini lumayan curam ya, mesinnya ngecas terus sih, idle posisi. Kita langsung injak gas, brake hold lagi berfungsi, jalan cukup licin. Kita coba. Gak ada masalah sama, selip ya, tapi nggak ada masalah sama sekali, nggak ada masalah. Kita coba lagi, naik lagi di sini, kita stop tanjakan tinggi ya ini ya. Selipnya, traction controlnya kayak bingung gitu ya. Bukan masalah power nih, nggak tahu traksi bannya yang kurang atau traction controlnya. Selipnya cukup tuh. Selip ada terus ya, keluar. Tapi nggak masalah di tanjakan. Cuman kita harus hati-hati sama yang namanya pedal gas gitu. Karena cukup sensitif kalau ketika tanjakan dan basah seperti ini, sobat. Aku bingung nih mau ceritain dari mananya dulu. Tapi kita lihat fisik luarnya deh.
Pertama, warnanya dia ini pakai warna kayak keren sih, kayak dari jauh tuh berubah terus kayak ada bunglonnya gitu ya, kayak ada semburnya gitu warnanya. Jadi dari sini bagian sininya pas kena cahaya tertentu kelihatan agak-agak ada emasnya, yang sini bagian sini kayak silver, tapi ketika kita kelilingin berubah tuh warnanya. Jadi nggak tahu pakai warna apa tapi sangat kelihatan keren dan mahal, jujur. Kemudian pembedanya dari versi EV adalah di bagian grill dan bumper ya. Jadi bagian tengah ini yang bagian hitam, kalau di EV sobat lihat itu sewarna dengan warna body karena dia nggak perlu grill, jadi di fullin ciri khas EV yang biasanya grillnya itu bukan grill gitu. Oke. Nah, terus ya kita lihat lampunya di sini, ini ada low beam, ada high beam. Kemarin aku cek malam, itu lampunya terang, enak banget buat dipakai di malam hari. Dan kalau kita lihat dari depan ya, dengan list chrome di bawah, bentuk lampunya, ini kisi udara beneran tembus ke belakang sini. Itu rasanya bener-bener sebuah Wuling yang naik kelas. Rasanya itu bentuknya kayak mahal kalau aku bisa bilang ya. Jadi bentuk depannya, list chrome-nya menurutku semuanya pas. Nggak ada yang terlalu norak dan juga nggak terlalu basic gitu. Pas banget. Siluet sininya, menurut aku Wuling kali ini desainnya benar-benar luar biasa dan niat banget. Kemudian apalagi ditambah dengan spion yang model gantung di pintu sini, bukan di pilar, itu terasa lebih kayak mobil modern lagi. Kan spion-spion begini tuh adanya di mobil-mobil yang sangat well engineered ya, seperti Mazda CX-5, kemudian beberapa Honda gitu ya. Itu kan pakai spion model gantung seperti itu. Kemudian ini yang menjadi highlight. Kuku dari baris kedua dulu ya, nggak dari baris pertama. Kenapa? Karena highlightnya Wuling Darion, baik yang EV maupun PHEV menurut Koko ada di titik ini ya. Apa kok? Ini kursi captainnya yang benar-benar lega banget. Bahkan ventilated seat di mobil ini itu ada 2 dan bukan di jok pengemudi maupun jok penumpang depan, tapi ada di jok penumpang baris kedua. Udah kelihatan kan Wuling mau memanjakan siapa? Drivernya atau penumpang baris keduanya alias bosnya yang disetirin sama drivernya. Kuku yakin pertujuan mobil ini itu untuk itu. Dan ini sudah menggunakan adjustable armrest, di mana ketika kita tidur alias recline-nya kita senderin, ini nggak perlu ikut naik seperti mobil kayak begini. Nggak enak kan? Udah adjustable, ala-ala MPV sangat mewah. Bukan ala-ala, mungkin ini saya bilang MPV yang mewah secara baris kedua. Dan lihat kaki Uku bisa selonjor begini. Ini kita setting paling mundur dan kanan kiri electric sliding dan reclining. Luar biasa Wuling. Ini recline-nya bisa sampai seberapa nih? Wah, tidur beneran sih kalau segini sih. Ini ya mundur segini. Wow. Dan ini bisa sampai seberapa? Oke. Wah. Enak bener. Kisi AC juga di samping ala-ala MPV Jepang mewah. Di sini dan di sini. Jadi ada 4 kisi di belakang yang sangat dingin, khas AC-nya mobil yang kompresornya menggunakan kompresor listrik. Jadi para hybrid, EV, PHEV itu rata-rata memang sangat dingin. Jelas ini dirancang untuk penumpang di baris kedua. Aku kalau udah nge-review di sini jadi nggak pengen nih ceritain sobat yang lain-lainnya. Kemudian paling majunya itu segini. Jadi dia nggak dibuat ekstrim-ekstrim banget. Masih ada jeda untuk, tadi aku tinggi 168, nyetir ini posisinya nyetir up to 170 lah ya, aku bisa bilang. Itu kalau aku paling maju masih bisa segini. Dan di belakang itu sisa lebih dari 1 jengkal. Nah, aku pengen tunjukin juga, karena ini menjadi poin penting ya dari Wuling Darion. Aku pengen tunjukin juga jok baris ketiganya. Ini recline-nya kita benerin dulu. Oke, sekarang aku akan masuk ke baris ketiga. Berarti kita asumsikan kita kalau masuk lewat gini, tengahnya captain seat. Nah, ini yang hebat dan masih dilanjutkan dari Wuling Cortez yang lama adalah sudut joknya yang benar-benar menyangga paha penumpang baris ketiga. Ini hampir nggak ada di MPV lain selain MPV medium to up versi Jepang dari merek-merek Jepang. Yang lain nggak ada yang bisa menyangga. Dan senderannya semuanya
headrestnya itu proper, nggak cuman tambahan-tambahan hanya Wuling Cortez lama dan dilanjutkan di Wuling Darion EV maupun PHEV sekarang. Hebat, sangat nyaman. Posisi duduknya sangat nyaman dan dengan tadi posisi yang paling maju, itu tadi kan sejengkal lebih, udah pasti legroomnya sangat nyaman untuk dibandingkan dengan MPV mewah sekalipun. Ini yang menjadi selling point dari Wuling Darion yang tadi aku bilang di awal video. Dan ini lebar banget, bisa full ya, menurutku bisa full 3 orang di belakang, terutama kalau masih anak-anak atau remaja, bertiga bukan berdua di belakang gitu. Jadi dia pure 7-seater dan benar-benar gede. Tapi ini yang paling hebat di baris kedua, ventilated seat, electric seat, semua di baris kedua. Keren. Nah, karena mobil ini punya panjang tadi 4,9 meter aku bilang, jadi memang sobat mesti siapin garasi. Karena, tapi aku yakin lah kalau sobat beli mobil ini, sobat udah siap garasinya. Karena kemungkinan sobat juga punya banyak anak atau anggota keluarganya banyak. Ini yang juga gak kalah penting. Bagasinya gede untuk kelas apapun, mau dibandingin kelas apapun, gede. Masih ada cowoknya ke bawah, jadi masih ada masuk ke bawah biar space-nya gede. Ya. Ini double back nih, contoh. Mendekat dong kamera. Ini double back misalnya. Ini masuk di sini, kalau isinya lagi nggak full, ini rata sama lantai sampingnya, masih bisa taruh koper. Ini kalau koper kabin 20 inch, ini rasanya bisa menyamping gini deh. Kalau ini agak maju dikit senderannya, bisa nyamping berarti bisa sampai 4 kabin ini. Gede, gede. Untuk kelas MPV sekalipun sangat gede dan dilengkapi pasti dengan power tailgate. Terus yang aku suka dari desainnya adalah ini. Jadi sliding railnya ini nggak di sini, nggak mengganggu visual, tapi integrated sama kacanya yang gelap gitu. Makanya jangan lupa kalau pasang kaca film pakai solar guard black phantom supaya hitamnya nyambung ke sini, nyambung lagi di sini di Wuling Darion. Gitu. Kalau solar guard black phantom hitamnya udah jelas, gelapnya itu nggak kaleng-kaleng gitu ya. Nah terakhir aku mau ajak sobat, oh ya tadi kita belum lihat dashboardnya ya sama baris pertama. Gak apa-apa. Oke, kalau gitu Koko ajak sobat lihat ini dulu. Ini bagian penting nih. Tadi aku bilang penggeraknya 1500 cc non turbo dengan engine cycle. Ini mesin kita lihat ya, masih kinyis-kinyis. Ini mesin baru nyala berapa jam nih. Ya. Jadi olinya menggunakan 0W20, akinya kecil ada di sini ya. Sisanya ini inverternya untuk mengatur flow power, baik charging, regenerative braking, dari baterai ke motor listrik, semuanya diatur di inverter yang ada di sini. Dan ini yang paling penting mengatur semua efisiensi yang bisa dihasilkan di Wuling Darion ini. Sisanya bersih semua, samping-sampingnya masih tertutup rapi, kasnya Wuling dari Wuling Almas, cuman bagian sini nggak ditutup, kemungkinan besar karena juga ada kebutuhan untuk maintenance supaya lebih mudah. Menarik. Drive tadi udah aku bahas banyak, jadi aku nggak bahas panjang. Kita cuma lihat fisiknya. Nah, sekarang terakhir dari sisi jok driver seperti apa? Nih pengalaman kita. Permisi ya ke Wuling Blast, kita buka. Aduh. Kita buka, kita simpen deh plastiknya. Sayang banget kalau dibuang. Nah, di bagian pengemudi itu Koko sukanya begini. Jelas di sini itu kecil, nggak terlalu besar, tapi terang dan layout softwarenya itu jelas dibuat untuk mengikuti lingkar kemudi ya. Jadi bagus banget dipikirkan oleh Wuling. Ini contoh ada jam, biasanya itu di pojokan layar. Ini ditengahin dan Koko selalu nggak bisa kelihatan jam, misalnya begitu. Jadi yang kena lingkaran setir di bagian luar ini nggak dikasih info penting, cuman backgroundnya doang, bagus. Terus ini juga layarnya terang, colorful, terus kemudian juga ada muling di tengah, pintunya kebuka juga kebaca grafiknya. Kalau aku injek rem juga ikut gitu ya, kasnya dari Wuling REV. Kemudian layar di tengah, bukan yang terbesar tapi informatif, gede juga. Cuman tadi aku nggak coba Apple CarPlay karena mobil ini baru datang dan ada dongle khusus yang udah include di pembelian. Itu
perlu diinstal oleh dealer. Saking barunya mobil ini belum diinstal, jadi Koko tadi nggak bisa coba Apple CarPlay-nya. Jadi ada dongle tambahan yang sudah disediakan ya oleh Wuling. Jadi jangan khawatir. Kemudian yang aku suka lagi di sini ada tombol fisik untuk derajatnya AC dan fan-nya AC, ada tombol fisiknya di bawah yang diikuti langsung settingannya sama layar. Tapi kita kalau lagi bingung nyetir atau apa, cukup ke tombol fisik ini yang berada di atas tempat smartphone yang ada wireless charging up to 50 watt gitu ya, dan juga ada ventilasinya. Jadi kalau wireless chargingnya nih Koko taruh misalnya nih produk Apple, itu langsung ventilasinya juga dia jalan gitu. Di sini juga konsol tengah enak, ada cup holder 2 di tengah gini ya, 2 cup holder. Ada lagi tempat untuk barang-barang lain, pokoknya sangat MPV deh. Terus karena dia nggak punya penggerak apa-apa di tengah, nggak ada knalpot segala macam, ini juga bisa ditaruh handbag gede banget di bawah sini. Doorbinnya juga gede, Koko bisa taruh laptop 13 inch di sini, posisi tidur langsung taruh juga bisa. Kemudian desain materialnya nih, jahitan-jahitan asli dan kulitnya sangat nyaman buat dipegang. Bahkan yang bawah ini finishingnya cukup soft dengan warna yang serupa dengan warna kulitnya. Overall soal interior, Koko sangat suka karena straightforward. Gimana ya, ini MPV sobat, jadi nggak boleh terlalu aneh-aneh, kita harus gampang pakainya sehari-hari dan keluarga itu nyaman di dalam sini yang paling penting. Ini kombinasi warnanya dan ini leg supportnya kelihatan cukup maju, jadi Koko duduk nih misalnya torso udah mentok ke belakang, ini kesangga sampai dengan paha habis itu kesangga full. Itu yang penting banget. Ini elektrik seat juga, ada beberapa yang agak sedikit mengganggu ya, kekurangan dari mobil ini. Itu sayang sekali sedikit adalah di baris penumpang depan. Sayangnya di sini kelihatan ada cut cost, yaitu di sini tuh pakai manual. Padahal yang lain 3 udah elektrik tuh, baris 1 dan 2. Ini manual recline dan manual sliding. Ya mungkin cost saving supaya nggak terlalu mahal juga kita belinya. Tapi kayak gimana ya, agak sayang gitu. Kurang dikit gitu. Kemudian di AC yang kedua, yang aku sayangkan adalah di AC itu dia tidak dual zone ya, climate controlnya kanan kiri ya, memang mungkin nggak terlalu sering kepake, tapi dia ini nggak pakai derajat, dia masih pakai 1, 2, 3 ala terakhir aku lihat ini di Wuling REV dan di Bingo juga ya kalau nggak salah. Jadi belum dual zone dan belum pakai derajat, jadi dia masih pakai AC manual yang nggak pakai derajat seperti mobil-mobil lama yang didigitalkan. Itu kekurangan keduanya dia. Kekurangan ketiga terkait dengan AC adalah di depan Koko nggak menemukan sampai detik ini kontrol di digital maupun fisik, ya udah pasti nggak ada ya. Mungkin digital kalau bisa ada software update itu bisa untuk mengontrol AC belakang. Dan setiap mobil ini mati, itu AC belakangnya otomatis reset gitu. Padahal kan kalau kita bayangin nih, ini mobilnya bos driver tuh biasanya bisa kendalikan dari depan berbagai MPV itu. Jadi bosnya udah dingin di belakang. Nah ini kalau Koko nyetir di depan, Koko bahkan nggak punya indikator apakah AC itu udah nyala apa belum, karena di belakang kan kontrolnya itu digital pakai tombol, layarnya kok bisa lihat. Koko harus pegangin kisi AC dari sini loh kalau mau cek dari depan. Dan nggak tahu di depan nggak ada indikator maupun kontrol untuk AC belakang. Itu penting banget betul untuk MPV yang ditujukan untuk bawa bos. Itu harusnya dipikirkan. Nah yang selanjutnya ada lagi hal kecil, adalah di sini tidak ada leg rest di sebelah kiri ini ya. Biasanya kan kita ada sandaran kaki begini. Ini rata full sampai ujung. Jadi aku bingung. Waduh, kayak nyetir pickup nih sampai ujung nggak ada leg restnya. Mungkin nanti akan ada aksesoris. Bila perlu Wuling mungkin kasih aksesoris resmi lah. Supaya ada pijakan. Itu kan gampang. Cuman bikin pijakan sama anti slip doang gitu dari plastik. Itu sih saran Koko untuk beberapa kekurangan kecil yang Koko temukan di Wuling Darion PHEV tipe tertinggi. Oke deh, kita lanjut jalan. Nah, oke, kita baru sampai di namanya rumah makan Rawon Daplang. Ya, ini aku penasaran pengen cobain karena salah satu rekomendasi dari temen Koko yang orang sini asli, orang Trawas. Ini rawonnya
enak. Dan ada yang langsung kelihatan spesial adalah nasi rawon iga spesial. Nah, spesial nih pakai apa aku pengen tahu. Pokoknya ada rawon iga itu udah aku pengen langsung makan. Jadi kita langsung aja, let's go kita makan. Di warung Daplang ini posisinya enak ya, view-nya itu enak hijau, apalagi ada view-nya dari Yon gini kan enak. Terus di dalam ini khasnya kita di Jawa Timur, di Trawas tuh mesti ada pisang di warung. Terus itu kerupuk udang buat gandengannya rawon, telur asin gandengannya. Jadi suasananya sejuk. Terus kalau kita lihat lagi di belakang, itu view-nya langsung ya. Langsung ke pohon-pohon dan kelihatan ini posisi di atas samping kayak lembah kayak jurang. Jadi pokoknya pasti maknyus makan rawon yang hangat-hangat di tempat yang ini lagi dingin-dinginnya, lagi sejuk terus anginnya. Ayo kita cobain. Nah, ini dari tadi kita udah nyeruput teh hangat, sejuk-sejuk. Terus ini iga spesial, kita beli yang paling lengkap, paling top. Ini empalnya dapat 2 gede-gede, ada tempe. Terus ada rawon iganya segini. Ini yang bikin penasaran. Jangan lupa buat teman-teman yang di luar Jawa Timur kalau makan rawon tuh lengkapnya pakai ini sama tempe. Jadi tempenya udah include. Nah, telur asin emang ditaruh di meja-meja, kita tinggal ambil. Sama ada satu kondimen lagi yang nggak kalah penting adalah ini. Kerupuk udang. Aduh, udah lengkap. Jadi rawon nih kondimennya sebanyak ini ya. Memang kalau yang basic cuman daging sama kuah sama nasi. Tapi kalau mau lengkap jangan lupa lebih maknyus itu rasanya. Kita bukain dulu. Nah, kita buka dulu gini. Tuh, masir ya. Nah, campur di sini. Udah, sama ngeliatin pemandangan sejuk-sejuk. Kuah rawon yang hangat. Oke, kita makan. Cobain kuahnya. Jadi dia cenderung rasanya lumayan manis. Tapi meresap banget bumbu. Terus iganya kelihatan empuk ya, sangat gampang. Empuk banget, ikannya empuk banget. Enak ini bos, ikannya bos. Mantep, boleh dicoba di Trawas ini. Nanti editor boleh kasih lokasinya lah, biar gampang nyari di Maps. Ya. Cepat. Iya, balik Surabaya lagi. Rawon dua. Iya. Makunan. Terus minumnya 2. Minumnya sama aduh, jahene elang. 110. Sama saya nambah kerupuk udang sama telur asin. Kerupuk 15. Tadi saya spesial. Oh ya. Jadi berapa, Bu? 115. 115. Terima kasih ya. Iya, iya, Bu. Makasih. 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 Mari. Jadi spesial tadi kita kena 60-an sama nambah telur asin 5 gitu. Enak. Udah, kita balik Surabaya. Koko akan ceritain dari sisi jadi penumpang sama di dalam kota kayak gimana. Yuk.
Sobat Kuku Mobil, sekarang kita sudah di dalam dan kita mau disetirin dulu. Jadi duduk di belakang, kita pakai seat beltnya. Tuh posisinya enak banget, dan ini aku posisikan paling mundur. Aduh, kita rebahan dikit. Tuh, jadi nyaman banget gitu. Kita sambil ngobrol. Nah, di belakang itu pertama kesan yang aku dapetin langsung jauh lebih senyap. Kenapa? Karena di belakang ini juga menggunakan double glass, tapi kita tidak terkena angin dan suara-suara dari windshield, dari kaca depan. Jadi menurut aku ini sangat-sangat kedap sekali. Suara truk di sebelah kita nggak sampai 4 meter pun sangat kecil. Tuh, dikit banget suaranya ya. Dan yang aku bilang tadi, di jalan tol itu suspensi dia di belakang pun sangat stabil. Bukan yang sangat empuk, bukan memang. Tapi itu membuat dia justru punya kestabilan yang luar biasa baiknya. Terus kelegaan ruangnya, fitur sih standar ya, di belakang ada USB Type-C, ada USB Type-A, bagus, ramah untuk keluarga. Ada yang mungkin umurnya agak tua, masih pakai USB yang gede, oke juga. Cup holder di sambungan dari konsol tengah ada 2 di sini. Jadi kalau kita mau taruh botol di tengah masih sangat leluasa. Kemudian, nah ini contoh drivernya bermanuver, pindah jalur. Itu di belakang hampir sama sekali nggak kerasa bergoyang. Bahkan jujur dibanding MPV Jepang yang terkenal banget, medium class cukup gede, itu lebih goyang di belakang. Secara signifikan masih lebih goyang dibanding yang ini. Karena Wuling Darion PHEV ini kan cukup lebar ya. Jadi dia punya footprint 4 roda itu harusnya secara kanan kiri cukup stabil gitu. Dan uniknya, tadi aku ada sempat lupa bahas nih, uniknya velgnya itu kelihatan gede dan berotot berisi untuk ukuran mobil MPV sebesar ini. Tapi ternyata aku lihat ukurannya hanya ring 17. Jadi desainnya bagus, sama ukuran wheel fendernya cocok, nggak kelihatan kekecilan. Tapi cukup dengan ring 17, yang artinya berarti bisa pakai ban yang cukup tebal, 215 profil 55 ring 17 gitu. Jadi unik banget profil bannya. Aku pikir kan MPV segede gini pasti udah pakai ring 18, tapi lagi kelihatan dari jauh bentuk velgnya kan cakep tuh. Aku suka banget. Ternyata desainer velgnya pintar untuk mengelabui kita, ukurannya hanya ring 17, dan itu juga mempengaruhi kelembutan bandingan ketika duduk di belakang. Kita langsung duduk di belakang, atasnya axle kan ya. Gitu. Stabil. Mobil ini keseluruhan stabil. Bukan yang paling empuk tapi stabil. Cakep. Ini juga bahan kulitnya lengkap ya sampai baris kedua. Biasanya kan mobil MPV yang sampai atasnya juga kulit. Waduh, ini pesaing-pesaingnya ini baru ada di level di atas 1,5 M nih. Baru atasnya sliding door bisa kulit begini atasnya. Sampai bawahnya juga cakep. Memang China selalu memberikan kita fitur-fitur dan kemewahan yang luar biasa. Dan di Wuling Darion PHEV ini benar-benar terasa nyaman di belakang. Enak, aku pengen tidur nih jadinya. Nah, sekarang kita udah di dalam kota Surabaya. Aku lagi coba POV kita yang baru supaya sobat juga bisa ngikutin ya. Jadi view-nya itu lega banget ya. Di sini juga sampai ke sini pun sangat lega gitu. Ini yang jadi kelebihan ketika kita nyetir di dalam kota dengan Wuling Darion yang baru ini. Karena apa ya? Jadi nyetir kita tuh jauh lebih mudah. Memang mobilnya panjang 4,9 meter, tapi apa ya sobat? Rasanya tuh view-nya lega, pilar A-nya pun ada begininya. Itu bikin kita jadi enak. Kemudian steering wheel-nya juga sangat menarik dengan two spoke kayak gini ya. Jadi kita megangnya juga leluasa dan bahan kulitnya enak banget, sangat kerasa apa ya, high quality. Terus kalau sobat lihat ini tangan Koko ya. Ini mau nyampe ke sini gampang, ke sini gampang, ke sini juga gampang dengan posisi duduk yang nyaman untuk tingginya Koko. Jadi kita mau setting AC ke tombol sini pun cuma aku maju sedikit doang. Tuh, udah bisa. Ini ada tombol fisik yang tadi aku sempat sebutin waktu walk around. Ini bagian fan, ini bagian suhu. Terus kemudian di bagian sini kalau kita klik tengah, gambar orang ada angin nih, langsung keluar menu AC yang lengkap gitu. Spion pun jelas,
kiri juga jelas, blind spot sangat minim di sebelah sini. Bagus banget positioningnya, gitu. Terus di sini juga ada posisi driving assist dan segala macam juga sangat gampang diraih gitu. Mau ke home juga bisa. Jadi nggak berbahaya ketika kita sambil nyetir gini, masih sangat oke. Ya. Nah, tadi kita lanjut lagi. Kombinasi terakhirnya habis turun tol malah makin irit, 4,3 liter per 100 km. Jadi mendekati ke 1,23, 1/24. Hebat banget, super irit. Nah, kok manuvernya gimana di dalam kota? Nih ya, kita lihat manuvernya sekarang benar-benar tuh, misalnya habis putar balik ada motor, ada truk. Itu sangat lincah sekali. Jadi buat mobil segede ini tuh Koko nggak kerasa nyetir kayak super gede banget. Baru kalau kita lihat spion tengah, kita lihat spion kiri kanan, itu baru wah, mobilnya lumayan panjang juga ya ternyata. Tapi pengendaliannya sangat enak. Dan ngomong mengenai pengendalian, dia itu punya setting di sini. Bentar ya, Koko tadi sempat lihat deh bagian driving. Nah, EPS mode, jadi electronic power steeringnya ada modenya juga. Ada yang comfort, ada yang standar. Aku dari tadi pakai standar. Comfort ini mungkin lebih ringan lagi ya. Oh iya, ringan banget kalau pakai yang standar. Terus brake pedal juga ada. Yang sport ini pasti lebih makan gitu ya. Semua kita setting di standar aja. Jadi overall sangat menyenangkan. Dia memang panjang engine hood-nya lumayan, tapi untuk kita stop and go traffic ini ya, patokan kita haluan tuh juga nggak sulit sama sekali. Jadi natural, posisi dia dari gede kacanya membuat kita memperkirakan secara feeling haluan tuh sangat natural, sehingga kita nggak kesulitan untuk memposisikan depannya di mana. Tuh, ada sensornya barusan nyala, disuruh rem karena terlalu dekat sama depan. Jadi canggih juga sistemnya. Menarik ya. Nah, sobat suka nggak dengan POV kita yang kayak begini? Karena ini aku pengen nunjukin dalam kota itu gimana sih rasanya kita sebagai pengemudi. Kalau di jalan tol mah gitu-gitu aja gitu. Kalau di dalam kota kan penting kita lihat kanan, lihat kiri. Ya, penting banget menurut aku. Overall di dalam kota pengendaliannya nggak sulit, terutama dengan penggeraknya yang 99% itu ya, menurut aku selalu pakai motor listrik, sehingga ketika kita mau manuver, kita mau injak pedal gas juga sangat ringan. Nih di depan juga misalnya tiba-tiba nih ada truk motong, itu kita tinggal lepas gas, regeneratifnya juga cukup smooth di dalam kota. Nah, ini salah satu yang penting dari mobil-mobil plug-in hybrid maupun electric vehicle. Ini kayak gini ya, kita dipotong deket banget, itu kita natural banget, kita lepas gas biasa aja, hampir nggak ngerem, nggak apa-apa, tapi nggak kayak begini-begini gitu. Jadi setelah lepas itu dia ada jedanya, dan pelan-pelan regeneratifnya kayak mulai menahan, tapi nggak sampai bikin kita kayak begini-begini. Jadi sangat enak untuk bawa keluarga, sangat nyaman, termasuk kalibrasi gasnya juga begitu, sama. Jadi di awal itu agak berat kelihatannya, karena supaya halus, tapi begitu kita injak gini, tuh langsung kecepatannya nambah dengan signifikan. Menarik tuh, auto wipernya juga langsung berfungsi, auto headlamp, auto wiper, dan yang paling unik dari posisi kita nyetir adalah ini tuas yang kiri adalah tuas transmisi. Kalau biasanya di sebelah kanan beberapa mobil China dan Jerman, ini di sebelah kiri sobat. Jadi wipernya di mana? Kok wiper dan lampu gabung jadi satu, juga bukan di sini lampunya, tapi gabung jadi satu di sini dengan ini. Ini wipernya off, ini auto gitu ya. Lampunya di dalam sini, lampunya malah lebih kecil lagi nih tombolnya, karena mungkin dianggap nggak terlalu perlu gitu ya. Nah, kalau kita mau untuk air, kita semprot air, itu ada di tombol luar ini, ditekan 2 kali ya rasanya ya. Atau di mana ya? Oh, ini nih di paling atas nih, sekali untuk air. Kalau yang tombol kanan ini untuk wiper belakang. Cukup simpel, perlu dipelajari ulang dibanding mobil yang lain, tapi nggak ada yang begitu sulit sampai mengganggu, nggak ada. Kisi AC juga di bawah sini, posisinya sangat nyaman. Kalau full kanan itu kita full nutup, yang sebelah kanan, yang kiri full kiri itu full nutup. Oke, overall sangat oke. Sayang kita belum bisa coba tadi Apple CarPlay dan Android Auto-nya, harus tunggu dongle-nya. Terus di sebelah sini juga kita jadinya punya ini kontrol yang all auto, window-nya pasti, khasnya mobil China. Retract juga menunya di sini semua sangat jelas, dengan bukan dengan tombol sentuh tapi dengan tombol fisik ya. Terus kalau kita keseharian nyetir di sini, ini armrest-nya, armrest di sini, ini pegang ini, semuanya kulit-kulitan mewah. Jadi
buat nyetir sehari-hari dari POV sisi driver, meskipun ini mobil buat bawa penumpang, tadi aku bilang sangat oke sobat toko mobil. Kurang lebih gitu soal Wuling Darion PHEV kali ini. Thank you sobat udah ngikutin review trip and review dari Koko Mobil. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng. Overall gimana kok kesimpulannya? Menurut Koko, Wuling Darion PHEV ini punya value-value yang sangat menarik dan unik. Jadi unik ini artinya nggak bisa di-copy formulanya oleh semua mobil atau mobil-mobil China lain yang bahkan mobil Jepang sekalipun yang sedang berada di pasaran. Sehingga mobil ini sangat menarik untuk dijadikan pilihan kalau sobat memang lagi cari mobil dengan rentang harga 300 juta gede sampai 500 juta, mau yang EV mau yang PHEV, terutama kayak begini PHEV tipe tertinggi sangat menarik. Kelegaannya luar biasa, kenyamanannya juga lebih dari memadai. Kemudian jok baris kedua juga punya kelebihan soal kelegaan ruang serta ambiennya itu sangat menarik, bahan kulitnya semua menarik. Kemudian juga dengan kehematannya, dengan fleksibilitas dari penggeraknya yang menggunakan plug-in hybrid electric vehicle, aku rasa mobil ini layak untuk dijadikan pilihan kalau sobat sedang mencari mobil keluarga atau mobil operasional yang lega dan juga nggak mahal belinya dan operasionalnya juga murah. Itu aja kali ini dari review. Thank you, see you next time.